Pernah nggak sih Anda lihat sekumpulan data, angka-angka gitu, terus kepala langsung pusing? Nah, hari ini kita bakal bedah gimana caranya mengubah semua kekacauan angka itu jadi sebuah cerita yang jelas dan masuk akal. Selamat datang di pembahasan kita tentang dasar-dasar statistika. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu apa sih sebenarnya statistika itu. Terus kita pelajari bahasa yang dipakai oleh data. Kalau udah ngerti, kita lanjut ke cara menganalisisnya. Dan yang terakhir, yang paling seru, gimana cara kita bikin data itu bercerita. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa itu statistika? Gampangnya gini, statistika itu bukan cuma soal ngumpulin angka loh. Ini tuh sebuah metode, sebuah proses yang runut, mulai dari datanya kita kumpulin, kita rapikan, kita tampilkan dalam bentuk yang mudah dibaca, terus kita analisis, sampai akhirnya kita bisa ambil kesimpulan yang benar-benar punya arti. Nah, ini dia alurnya. Prosesnya tuh logis banget. Kita mulai dari langkah pertama, kumpulin data yang mungkin awalnya kelihatan acak-acakan banget. Terus kita masuk ke langkah kedua, kita susun dan organisir biar rapi. Lanjut, kita sajikan datanya, kita analisis, dan yang paling penting di akhir, kita tafsirkan hasilnya. Disinilah kita dapat aha momennya. Oke, di dunia statistika ada dua aliran utama. Yang pertama, statistika deskriptif. Ini tugasnya cuma mendeskripsikan data yang kita punya. Titik. Misalnya, gaji rata-rata di tim kita adalah 50 juta. Simpel kan? Nah, yang kedua ini lebih seru. Statistika inferensial. Dia mencoba menebak gambaran yang lebih besar dari sampel kecil. Contohnya, dari data tim kita perkirakan gaji rata-rata di seluruh perusahaan ada di antara 48–52 juta. Jadi yang satu menggambarkan, yang satu lagi memprediksi. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin apa itu statistika, sekarang kita masuk ke bahan bakunya, yaitu data itu sendiri. Pada dasarnya, data itu ngomong pakai dua bahasa. Ada data kualitatif, ini data yang bentuknya deskripsi atau kategori, kayak jenis pekerjaan atau tingkat kepuasan, nggak bisa dihitung. Terus ada data kuantitatif, nah ini yang bentuknya angka dan bisa kita ukur. Contohnya gaji, usia, nilai. Gampangnya, kualitas lawan kuantitas. Nah, ini penting banget nih, karena nggak semua data angka itu diciptakan setara. Ada level-levelnya. Level nominal itu cuma buat label, kayak jenis kelamin, nggak ada urutannya. Level ordinal itu ada urutannya, kayak tingkat kepuasan, rendah, sedang, tinggi, tapi kita nggak tahu jarak antar tingkatannya. Baru di level interval dan rasio, seperti suhu atau gaji, kita benar-benar bisa melakukan operasi matematika kayak tambah, kurang, kali, bagi. Kenapa ini penting? Biar kita nggak salah pilih alat analisis nantinya. Oke, kita udah kenal sama datanya. Sekarang, yuk kita buka kotak perkakasnya seorang statistikawan. Milih metode analisis itu mirip kayak milih baju. Harus disesuaikan sama cuacanya data kita. Kalau data kita distribusinya bagus, rapi, kayak kurva lonceng, kita bisa pakai metode parametrik yang lebih powerful. Tapi kalau datanya lebih acak-acakan atau distribusinya nggak jelas, kita pakai jalur aman dengan metode non-parametrik yang lebih fleksibel. Terus, kita juga perlu nentuin mau zoom in seberapa jauh. Kalau kita cuma lihat satu hal, itu namanya analisis univariat. Misalnya, berapa sih usia rata-rata karyawan? Kalau kita mau lihat hubungan antara dua hal, itu namanya bivariat. Contohnya, ada hubungan nggak ya antara lama kerja sama gaji? Nah, kalau kita mau lihat keroyokan, banyak variabel sekaligus, itu namanya multivariat. Misalnya, gimana pengaruh lama kerja, tingkat pendidikan, dan gender secara bersamaan terhadap gaji? Kompleks. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Analisisnya udah kelar, angka-angkanya udah ada. Terus gimana? Ya kita harus bikin data ini bercerita. Kita ubah angka-angka dingin ini jadi narasi yang menarik. Untuk bercerita, kita punya dua senjata utama. Ada tabel, ini buat yang suka detail dan presisi. Lalu ada grafik, ini buat yang pengen langsung lihat gambaran besarnya dengan cepat. Contohnya tabel ini. Ini seperti kaca pembesar kita. Kita bisa lihat dengan sangat presisi, oh ternyata ada tepat 14 orang dari akademi yang kerja di pemasaran. Ini sempurna kalau audiens kita butuh lihat angka mentahnya. Tapi kalau kita cuma pengen tahu siapa juaranya secara cepat, nah grafik batang ini jagonya. Dalam hitungan detik, mata kita langsung bisa lihat, wow, pemasaran itu yang paling banyak karyawannya. Jauh lebih cepat dan intuitif daripada membaca tabel, kan?
Sementara grafik donat ini punya tugas lain. Dia bukan cuma membandingkan, tapi juga menunjukkan komposisi atau proporsi. Kita jadi tahu nih, oh ternyata pemasaran itu menguasai sekitar 36% dari total kue karyawan di perusahaan. Jadi, ini tentang seberapa besar porsi masing-masing bagian dari keseluruhan. Jadi intinya apa? Intinya, statistika itu adalah seni mengubah noise menjadi sinyal. Dari angka-angka yang tadinya kelihatan nggak berarti, jadi sebuah cerita yang jelas, punya makna, dan bisa jadi dasar untuk mengambil keputusan. Kita udah bedah semuanya, apa itu statistika, apa saja jenis datanya, gimana cara analisisnya, sampai gimana cara menyajikannya. Sekarang, alatnya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan semua data yang ada di sekitar Anda, cerita apa nih yang akan Anda sampaikan?